pengendalian informasi publik ya melalui media konvensional ini kan selain bertentangan dengan prinsip demokrasi, pers sebagai pilar keempat dari demokrasi, tapi sebenarnya ini juga seperti membendung air bah yang tidak ada gunanya ya, mengingat sekarang melimpahnya arus informasi di media sosial. Justru malahan sebenarnya sangat berbahaya kalau publik tidak percaya dengan media konvensional karena kan kalau di media sosial itu tanpa ada proses verifikasi ya. Kita membaca seolah-olah ada permissiveness. Silahkan demo, tetapi inti dari demo itu tidak perlu dibahas. Karena itu menyangkut hal yang sensitif. Justru karena yang sensitif, maka di demo kan. Jadi tetap orang akan melihat bahwa Presiden Prabowo harus memberi semacam public address tentang apa yang sebetulnya dituntut. Bukan sekedar mengirim menterinya, tetapi kemudian dianggap itu sudah selesai. Nah ini yang bahayanya, kalau jumlah informasi dan kualitas informasi itu dihalangi untuk tiba ke mata dan kuping Presiden. Sehingga Presiden tidak well informed dengan keadaan tuh. Kan itu bahayanya. Jadi tabungan, sebetulnya tabungan moral pemerintahan baru makin lama makin merosot. Dan orang tidak lagi melihat bahwa Presiden Prabowo punya ide otentik untuk menghasilkan Indonesia. Langkah ke arah situ di awal terlihat, itu membedakan mana yang masih mau diteruskan, mana yang harus dihentikan dari proyek-proyek Jokowi, mana yang bisa diandalkan memakai APBN, mana yang harus dicarikan utang luar negeri, mana yang mesti dianggap sebagai hak rakyat sehingga seluruh kebijakan itu harus kembali pada rakyat. Kan itu tidak terlihat kan. Dan kita tetap menduga bahwa ada hal yang berbahaya tuh, informasi tidak disampaikan karena mungkin transaction cost-nya secara politik berbahaya, maka tidak terjadi transaksi informasi politik. Tetapi itu akan jadi kerikil yang makin lama akan membuat luka kaki dari kekuasaan. Tetapi kita boleh berpikir bahwa sangat mungkin karena faktor-faktor kebudayaan, yaitu ketidakinginan atau sopan santun palsu untuk memulai satu proses pemeriksaan terhadap Presiden Jokowi yang sudah diminta berkali-kali, tetapi harus datang dengan bukti. Nah, kalau bukti yang diperlukan, harusnya dibuka akses untuk mencari bukti itu. Bahwa Presiden Jokowi melanggar banyak hal, melakukan banyak kegiatan yang bertentangan dengan demokrasi, mengucapkan di dalam kebijakannya hal-hal yang tidak bisa masuk akal, tetapi dipaksakan, yaitu proyek-proyek strategis. Kan